Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para ibu nyai yang saya hormati, seluruh pengasuh wilayah kemitraan Hamalatul Quran, seluruh pengasuh filial Hamalatul Quran, dan seluruh pengasuh manajerial Hamalatul Quran, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Pada malam hari ini Allah senantiasa memberikan anugerah kepada kita semua hingga kita berkumpul di sini majelis dalam rangka memperingati Yaumun Nash'ah Hamalatul Quran yang ke-11 dengan penuh khidmat, dengan penuh karunia kemurahan Allah kepada kita. Di usia 11 tahun Hamalatul Quran sudah mencapai kuantitas dengan jumlah ribuan dan banyak alumni yang tersebar insya Allah di belahan dunia yang sampai saat ini datanya belum sempat direkap oleh pengurus. Di Mesir alumni Hamalatul Quran terdapat insya Allah ada 30. Kemudian di Oxford juga ada entah berapa, itu cuma kabar-kabar. Kemudian di Melbourne juga ada, karena masing-masing masuk ke Hamalatul Quran mengambil sisi program tahfidz yang menggunakan metodologi habituasi, yaitu yang kita mengcopy cara pendidikan yang ada di sekolah TNI dan Polri. Jadi mengedepankan disiplin, sehingga dari disiplin itulah menghasilkan sesuatu yang lebih cepat daripada biasanya. Hal-hal tersebut tidak bisa terlaksana bila mana syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak bersama kita. Oleh karena itu semoga sholawat salam tersampaikan kepada Hadratur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan semoga syafaat inilah kita bisa mendapat sampai di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, keberadaan Hamalatul Quran tiada lain adalah sebagai wujud dari pesan Al-Quran. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru.
Innal ardo lillah yurithuha may yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Nabi Musa berpesan kepada kaumnya, menyampaikan ista'inu billahi wasbiru, mohonkah hendaknya memohon kepada Allah perlindungan, memohon pertolongan dengan penuh kesabaran, dengan penuh khidmat. Untuk apa? Untuk urusan dunia, untuk mengatur sebagai khalifatullah fil ard, wakil Allah di dalam mengelola bumi. Innal ardo lillah yurithuha may yasha'u min ibadihi. Bumi hanyalah bagi Allah, tidak siapa-siapa yang diamanatkan kepada manusia. Yurithuha may yasha'u min ibadihi, diberikan kepada hambanya, diberikan kepada hamba pilihannya. Wal 'aqibatu lil muttaqin, imbal sebab akibat yang baik itu diberikan kepada hamba yang bertakwa. Kekuasaan, kedapatan, kesuksesan itu adalah hak semua pribadi yang memiliki kehidupan. Dengan cara apa mendapatkannya? Semua itu ada imbal baliknya, ada balasannya. Ketika mendapatkannya dengan cara-cara yang baik, dengan cara yang benar, maka kebahagiaan dunia akhirat akan didapatkannya. Bila mana untuk mendapatkannya dengan cara-cara yang tidak disepakati, merugikan sana sini, maka yang didapatkan adalah balasan dari Allah, yaitu siksa. Di akhirat tidak akan ketemu. Wa minan nasi may yaqulu aman wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebagian dari manusia mengatakan, Rabbana atina fid dunya, wahai Tuhanku, sampaikan kepadaku di dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, akan tetapi sesuatu itu tidak akan didapatkan di akhirat. Karena apa? Entah karena caranya yang tidak disepakati, atau hal-hal yang tidak selaras dengan aturan yang berlaku. Kemudian wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sebagian dari kaum muslimin menjalankan sesuatu dengan serba kehati-hatian, serba memperhitungkan keselamatan, baik keselamatan akidah maupun keselamatan ibadah, baik itu ibadah mahdhoh maupun ibadah sosial, maka akan mendapatkan fid dunya hasanah, di dunia ini mendapatkan kebahagiaan, kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat akan mendapatkan kebaikan juga, wa qina adzabannar, diselamatkan dari siksa neraka. Kini hamalatul Quran menjalankan pesan-pesan, bimbingan-bimbingan kiai-kiai dari berbagai arah penjuru yang mengarah untuk merealisasikan sesuatu yang telah dikumandangkan. Mungkin sudah berabad-abad, namun moto ini disampaikan menurut cerita para guru adalah
ketika Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim menanggapi peraturan pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1921 memberikan kekuasaan lembaga partikelir yang diakui sebagai lembaga negara. Hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan diserahkan pada ahlinya. Di antara lain nikah, talak, cerai, rujuk, waris, wakaf diserahkan kepada para pimpinan-pimpinan pondok pesantren, diserahkan pada para pemangku-pemangku masjid dimanapun berada dengan sebutan masyarakat kauman. Namun dari lembaga itu diwajibkan memberikan pajak pendapatan kepada negara. Semisal ketika ada orang melangsungkan akad nikah, maka ada prosentase yang dibayarkan ke kas negara sebagai pajak. Orang mengurus mendapatkan surat wakaf, ada hal-hal yang harus dibayarkan ke kas negara waktu itu. Akan tetapi Al-Maghfurlah Kiai Haji Wahid Hasyim menanggapi hal tersebut, mendirikan madrasah yang bernama Madrasah Nizamiyah dan Madrasah Huffadzil Quran dengan tujuan mencetak pribadi muslim insan kamil hamilil Quran lafdzon wa maknan wa amalan. Dikarenakan mencari orang yang sanggup untuk menghafal Al-Quran dan kitab cetakan itu sangat langka, maka harus menulis dan harus dikoreksi berulang-ulang kali. Maka oleh karena itu, saking kepinginnya Mbah Hasyim ini memiliki kader-kader yang hafal Quran juga alim, maka di Tebuireng pada waktu itu santri yang memenuhi kelulusan bisa masuk madrasah Huffadzil Quran ini ditanggung makannya juga sandangnya. Mencermati sejarah hal seperti itu ditindaklanjuti oleh Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Yusuf Mazhar dengan berdirinya Madrasatul Quran tanggal 31 Desember tahun 1971 dengan menggunakan kurikulum ada yang namanya sholat roti, yaitu sholat tahajud menggunakan makro setengah juz, setelah sholat salam dikasih roti dan wedang kopi. Karena pada waktu itu nilai wedang kopi dan roti sangatlah berharga, maka menjadi semangat tersendiri para santri, sehingga menjadi bahasa-bahasa yang akrab. Usolli sunatan roti rok'ataini lillahi ta'ala. Kalau kemis malam Jumat, saking kepinginnya Pak Yai itu santri semangat di dalam menjalankan sholat tahajud menggunakan makro setengah juz sampai khatam, dikasih nasi bungkusan, sehingga ketika hari Kamis sore menjadi bahasa bisik-bisik di antara santri. Apa bahasanya? Usolli sunatan nasi bungkusani rok'ataini lillahi ta'ala. Kini di Hamalatul Quran melihat hal-hal tersebut menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ketika itu banyak kalangan pengusaha-pengusaha datang kepada Kiai meminta barokah tahajud Al-Quran, memberikan iming-iming janji kalau pekerjaan ini selesai dengan baik,
maka anggaran overhead 10% dari budget itu diberikan kepada pondok untuk membeli tanah. Sehingga setiap kali kontraktor datang meminta barokah dari sholat itu, Allah memberikan keberhasilan dan keberkahan sehingga tanah sak Jatirejo itu menjadi miliknya Madrasatul Quran semua. Barokah usolli sunatan nasi bungkusani rokataini lillahi ta'ala. Hal-hal yang sudah menjadikan keberhasilan itu adalah kebenaran empirik, kebenaran yang bisa dijadikan pegangan. Oleh karena itu, perjalanan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad menyempurnakan agenda-agenda ubudiyah, sholat yang semula hanya duduk saja, kemudian sampai kepada Nabi Muhammad SAW yang terjadi dalam peristiwa Isra Mi'raj, diawali dari takbir, diakhiri dengan salam, disempurnakan. Maka di sini Hamalatul Quran menyempurnakan kurikulum Madrasatul Quran dengan berbagai referensi dari para kiai-kiai khos yang kini kita menyederhanakan, mengecilkan dosis agar hal-hal yang bersifat khusus bisa dimasalkan untuk masyarakat umum. Seperti halnya taraweh yang ada di Tebu Ireng di kala itu. Taraweh 1 juz selesai jam 8:30. Seperti di Ngampel, taraweh 1 juz selesai jam 8 lebih. Karena hal ini bisa diperuntukkan hanya orang-orang khusus, kini Hamalatul Quran menyederhanakan agar taraweh dengan makro 1 juz bisa diikuti oleh jamaah umum. Jam 8:kurang 1/4 taraweh sudah selesai. Nah, ini ada Abah Budi ini yang taraweh setengah juz jam 7:30 selesai. Nah, ini Pak Kapten yang sebagai sponsor Hamalatul Quran sebelum menjadi pengasuh. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, Hamalatul Quran menindaklanjuti program gagasan Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Yusuf Mashhar, yaitu memasyarakatkan Al-Quran, membumikan Al-Quran melalui sholat taraweh, melalui tahajud berjamaah dimanapun berada, termasuk tahajud yang menggunakan makro tartib mualah di Polda Riau ini sudah berjalan. Semoga meskipun ganti Kapolda, kegiatan ini tetap dilanjutkan. Tapi di Polres Jombang ganti Kapolres belum dilanjutkan. Bagiannya Pak Guritno untuk mengilingkan nih. Dimanapun berada di seluruh Indonesia, pesan mantan Menteri Agama Pak Lukman Hakim, hendaknya Hamalatul Quran jangan ada hanya di Jombang saja. Di pelosok Indonesia dimanapun berada, hendaknya ada Hamalatul Quran. Meskipun itu bukan namanya Hamalatul Quran. Apa yang harus ada? Ada kurikulumnya, yaitu tahajud menggunakan makro khatam. Itulah kurikulum Hamalatul Quran. Kiai-kiai khos seperti Banten Abuya Dimyati
di Keraksan As-Sayyid Hamid Al-Habsyi, di Malang Sumber Pasir Kiai Haji Sadili Mukhdor, Kiai Haji Mujahid selalu istiqomah mendawamkan sholat tahajud bersama santri dengan makro 1 juz. Saya sebagai santri untuk bisa menjalankan bersama-sama santri dikarenakan kualitas personalnya tidak sama dengan didikan-didikan beliau, maka saya meminta izin agar diizinkan tahajud separuhnya saja. Nah, gitu. Alhamdulillah beliau telah mengizinkan kepada kami untuk bisa memasalkan apa yang telah menjadi wiridan para kiai-kiai itu. Kini hamalatul Quran banyak diminta oleh sejumlah tokoh-tokoh yang ada, menginginkan afiliasi dengan mengirimkan santri delegasi ke hamalatul Quran, kemudian dibawa kembali. Sekarang yang ada di Batam berjumlah 5 pesantren. Di Riau insya Allah ada 5 pesantren. Kemudian di Lampung, Lubuk Linggau, Musirawas apa Musiwaras itu? Musirawas itu ada 2. Kemudian di Palembang, kemudian di Jawa Barat. Semoga para kiai, para tokoh yang mengirim santri ke sini selalu mendapatkan kesehatan dan selalu bisa mengembangkan hamalatul Quran dimanapun berada, sehingga negara Indonesia ini negara yang dibarokai oleh Allah dengan Al-Quranul Karim. Kata para kiai-kiai yang datang ke sini mengatakan, selama kurikulum yang digagas oleh hamalatul Quran diamalkan di seluruh pelosok negara Indonesia, insya Allah goncang seperti apapun Allah memberikan keselamatan untuk Republik Indonesia. Hamalatul Quran adalah substansi terkecil di Nahdlatul Ulama, dan ngurusi NU tidak harus menjadi pengurus NU. Ngurusi NU melalui wiridan, ngurusi NU melalui istiqomah Al-Quran. Kami teringat terhadap burung emprit ketika dialog antara Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan malaikat Jibril dengan malaikat Mikail. Nabiullah Ibrahim alaihissalam terngiang di hatinya, terucap di bibirnya, hasbi min su'ali ilmuhu bihali, hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Burung emprit itu rame-rame masuk ke sungai Nil membawa air, disiramkan ketika api itu membumbung tinggi. Burung emprit ditertawakan oleh burung-burung lainnya. Seberapa banyak air yang kamu bawa? Apakah air yang kamu bawa itu bisa memadamkan api? Manuk emprit bilang, yang berarti bukan airnya, akan tetapi iktikat saya ini, bahwa saya ini bolonya Nabi Ibrahim, bukan bolonya Namrud. Sehingga burung-burung yang lain terdiam dengan perjuangan burung emprit itu. Ketika malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi Ibrahim, bagaimana kalau api ini saya padamkan?
Kemudian malaikat Mikail menawarkan, bagaimana kalau air dari langit saya turunkan? Nabiullah Adam menjawab, wakafa billahi hasiba, cukup Allah lah yang punya perhitungan. Allah memberikan jawaban dari ngiyangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Apa yang disampaikan oleh Allah kepada api? Kulna ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya nar, wahai api, adakah kamu dingin dan selamat bagi Ibrahim? Nabi Ibrahim dilempar dengan berbagai cara tidak mampu, akan tetapi ada seorang tua yang datang, yaitu iblis, menyampaikan dengan cara jomplangan, yaitu manjani, dengan mungkur, sehingga Nabiullah Ibrahim bisa terlempar ke tengah-tengah api. Disitulah negosiasi malaikat Jibril, malaikat Mikail dengan Nabi Ibrahim, yang Nabi Ibrahim mengatakan wakafa billahi hasiba. Hamalatul Quran mengambil inspirasi itu di tengah masa pandemi. Banyak utusan datang ke sini. Apakah Hamalatul Quran tidak meliburkan, memulangkan? Saya jawab, pondok ini pondok riyadhah untuk panjenengan semua agar selamat. Lah kalau KPKP berhenti wiritan, kalau KPKP berhenti ngaji, apa jadinya negeri ini? Siapakah yang gelem donga kepada Gusti Allah? Akhirnya alasan gagasan yang saya sampaikan kepada Pak Polisi, Pak Tentara bisa diterima. Ya, tolong hati-hati. Ini gizinya harus diperbaiki karena pondok ini pondok gratis, anak wong melarat kabeh, ya yang bilang harus tanggung jawab. Alhamdulillah, apa yang menjadi kebutuhan Allah mencukupinya. Karena pondoknya gratis, semua didapatkan dengan gratis. Ketika masa pandemi berlangsung sengit, kalau upama pondok bayar, saya kira bangkrut. Tiap malam itu membuat wedang serai daun salam dengan jumlah yang sangat banyak dan membutuhkan gula yang sangat banyak. Karena semua itu serba gratis, maka gula datang dengan gratis, kebutuhan-kebutuhan yang lain datang dengan gratis. Begitu juga setiap Jumat kita membeli susu segar ke Wonosalam mesti 50 liter. Karena pondoknya gratis, maka yang bayari susu pun juga berdatangan dengan sendirinya. Alhamdulillah, berkat kemukjizatan Al-Quran, berkat kemukjizatan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah menyelamatkan Hamalatul Quran. Dan beberapa kali kita mendapatkan undangan swab gratis. Pertama ke Polsek 20 orang santri, alhamdulillah hasilnya negatif semua, selamat, aman, sehat semua. Kemudian ada swab gratis lagi 20 orang, itu ke Puskesmas, alhamdulillah sehat semua, hasilnya negatif semua. Kemudian ke kecamatan dan ke balai desa, sehingga orang-orang menyadari bahwa Allah masih welas kepada santri Hamalatul Quran. Berkat doa bersama, berkat kesungguhan, dan setiap minggu, setiap hari Senin dari Puskesmas datang ke sini di termogan satu persatu. Oh, sehat kabeh, alhamdulillah. Hadirin yang kami muliakan, pada hari ini
memperingati Yaumun Nas'ah ke-11 Hamalatul Quran dengan selamat, dengan aman, sehingga Hamalatul Quran bisa melangsungkan pendidikan, bisa menghasilkan tahfidz sesuai dengan harapan, dan santri semakin khidmat karena tidak boleh keluar dari areal pondok. Seandainya tidak ada corona, santri ini keliaran, susah dikendalikan. Karena ada corona dikandani. Kalau sampean keluar dari areal pondok, kalau kena corona nggak ada yang tanggung jawab. Akhirnya manut semua. Alhamdulillah. Hadirin yang kami muliakan, saya di sini bukan siapa-siapa. Saya sebatas menjalankan apa yang diperintahkan oleh para guru dan para kiai. Ketika di awal tahun 2011 saya dipanggil oleh pengasuh Madrasatul Quran. Mbah, sampean wayahe nggawe pondok dhewe, sampean wayahe momong santri dhewe. Nah, kemudian lah namanya apa itu? Kita rembuk-rembuk menawarkan nama Qorinatul Quran. Dari inspirasi Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qorina. Ternyata nama itu ditolak, tidak boleh. Kata Yai Musta'in Syafi'i, lho wong pondok kok jenengno Qorin itu, eruh ta kamu artinya Qorin? Mboten. Qorin itu adalah setan kecil yang ditangkap Abu Hurairah karena mencuri zakat. Lho mosok pondokmu kok jeneng pondok setan cilik. Akhirnya Yai Musta'in Syafi'i memberikan nama Hamalatul Quran sebagai wujud tindak lanjut cita-cita luhur Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Apapun yang menjadi tindakan, kami yakin bahwa Hadratus Syekh adalah waliyun min auliyaillah. Ketika cita-cita luhurnya kita laksanakan, insya Allah kita akan mendapatkan barokah riyadhah beliau. Hadirin yang kami muliakan, tindak lanjut dari hal seperti itu, kami menginginkan dengan berbagai unit pendidikan yang ada di Hamalatul Quran, namun dasarnya tetaplah tahfidzul Quran harus aman. Ada program bahasa Inggris, ada program bahasa Arab Kutubus Salaf, ada program pondok pesantren Salafiyah, yaitu kolaborasi antara Gontor, Tebu Ireng dan Madrasatul Quran, yaitu pondok pesantren Salafiyah. Yang kini sedang kita gagas, kita persiapkan adalah program Quran Science, tahfidz yang dikasih program tambahan matematika, fisika, kimia, dan biologi sebagai wujud tindak lanjut ilmu yang diperoleh dari Abdullah bin Mas'ud, yaitu ilmu hitung, ilmu matematika. Kemudian aljabar, geometri, itu semua adalah keilmuan yang bersumber dari Al-Quranul Karim. Maka kitalah yang lebih berhak untuk mengembangkan disiplin ilmu yang bersumber Al-Quranul Karim secara teknologi. Kiranya sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat membuat bertambahnya ilmu dan iman kita.